nyawa akan mati, entah itu yang sudah berusia lanjut, dewasa, remaja, anak-anak, bahkan bayi pun bisa mati kapan saja. Namun, tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan kematian akan datang. Pada akhirnya semua orang di seluruh dunia akan mengalami kematian, tak seorang pun akan hidup kekal abadi. Peristiwa tersebut dinamakan sebagai kiamat. Sama seperti kematian, kiamat juga tidak akan ada yang bisa menebak atau memprediksi. Biar orang itu memiliki kecerdasan luar biasa, peristiwa terjadinya kiamat tidak akan pernah bisa diketahui kapan waktunya akan tiba. Maka yang perlu kita persiapkan sebagai bekal menghadapinya adalah amal baik selama hidup yang akan menyelamatkan kita semua dari pedihnya hari kiamat. Sebelum datang, akan ada tanda-tanda yang mengawali peristiwa besar tersebut. Bagaimana perspektif kiamat dalam agama Islam dan apa saja tanda-tanda kiamat? Tanda-tanda kiamat dibahas di dalam banyak hadis. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai tanda-tanda pasti kiamat, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah dalam hadisnya. Perbedaan ini terjadi karena banyak sekali periwayatan hadis terkait tanda-tanda kiamat. Dalam hadis sendiri, banyak sekali redaksi hadis yang menyebutkan berbagai macam tanda-tanda kiamat dengan hal yang berbeda-beda setiap redaksinya. Ibnul Asir dalam Jamiul Usul fi Ahaditsir Rasul menyebutkan, sekitar 40-an hadits yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Namun tidak semua hadis yang berkaitan dengan kiamat tersebut berstatus sahih. Beberapa di antaranya ada yang berstatus sahih dan dhaif. Di antara sekian banyak hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, hanya ada beberapa hadis yang oleh ulama dijadikan sebagai tanda kiamat seluruh alam yang pasti. Paling banyak hanya membahas tanda-tanda kiamat kecil, yang sebenarnya sudah mulai terjadi sejak diutusnya Nabi Muhammad, seperti wafatnya Nabi Muhammad, disia-siakannya amanah, penggembala menjadi kaya, banyak terjadi pembunuhan, dominasi fitnah, minim ilmu, dan berbagai macam yang lain. Namun tanda-tanda seperti ini tidak bisa dijadikan patokan pasti akan kedatangan kiamat setelahnya, mengingat tanda-tanda ini sebenarnya sudah sering terjadi pada masa dahulu. Dan itu bisa jadi terulang masa sekarang dan juga masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, tanda-tanda tersebut belum bisa dijadikan tanda pasti. Salah satu hadits sahih yang berkaitan dengan kiamat yang pasti adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan juga diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis serta diakui oleh para ulama adalah hadits berikut. Artinya, dari Hudzaifah bin Asid al-Ghifari berkata, Rasulullah menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, dajjal, binatang, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat dan gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Tanda-tanda kiamat dalam hadis ini disebut sebagai tanda-tanda kiamat kubro atau hari akhir. Ada 10 tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis ini. Namun, terkait urutan terjadinya tanda-tanda kiamat tersebut, para ulama pun berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan, bahwa pertama adalah terbitnya matahari di barat. Hal ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim yang lain dari Abdullah bin Amr, berbeda dengan riwayat Hudzaifah di atas. Berikut redaksi hadisnya. Artinya, dari Abdullah bin Amr, saya hafal dari Rasulullah yang bersabda bahwa tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat, ada juga yang menyebutkan yang lain. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, yang terjadi pertama kali di antara tanda-tanda tersebut adalah api yang menggiring manusia. Artinya, Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, tanda kiamat yang pertama muncul adalah api yang menggiring manusia dari timur menuju barat. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.